para ulama mengatakan bahwa ketika dalam Al-Quran itu menggunakan kata fi'lun amar, kata perintah, maka itu kemudian menjadi wajib. Lalu kemudian pertanyaannya, apa bedanya misalnya kewajiban untuk sholat dengan kewajiban membaca? Sama-sama kewajiban. Jadi kalau dia kewajiban, maka membaca itu ketika kita tidak lakukan, maka kita akan berdosa gitu. Sadar enggak kita teman-teman seperti itu? Sadar enggak kita kalau misalnya kita tidak membaca, itu adalah berdosa, karena kewajiban itu adalah ketika kita laksanakan maka kita mendapat pahala, dan ketika kita tidak lakukan maka kita akan berdosa gitu. Ini poin yang ingin saya katakan. Kemudian orang berhasil itu adalah orang yang memiliki sesuatu yang bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya. Misalnya begini, Anda seorang bapak misalnya dalam sebuah keluarga. Keberhasilan Anda itu akan disebut berhasil ketika Anda meninggal. Anda akan mewariskan rumah, mewariskan mobil misalnya, atau mewariskan materi yang bisa Anda wariskan kepada anak-anak Anda nantinya. Itu disebut Anda berhasil. Anda gagal ketika misalnya Anda mati, kemudian anak-anak dan istri Anda kelaparan, kan seperti itu. Nah, kita ini akan gagal sebagai manusia kalau kita tidak mewariskan apa-apa yang akan bisa dipelajari oleh generasi kita ke depannya. Nah, itulah sebabnya orang-orang bijak itu mengatakan bahwa menulis itu sebenarnya adalah bekerja untuk keabadian. Kenapa misalnya Soekarno atau Karl Marx yang kita anggap sebagai ateis sekalipun diingat masih selalu dikenang sampai hari ini, karena mereka punya pikiran-pikiran, mereka punya konsep yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, saya itu terkadang berpikir bahwa kita ini dalam wilayah sekecil apapun, lingkup budaya yang sekecil apapun seperti kita di daerah ini, itu saya kadang-kadang berpikir bahwa sebenarnya kita punya banyak stok-stok pemikir, stok-stok ilmuwan. Iya, maksudnya ilmuwan dalam hal ini mereka punya konsep. Orang-orang tua kita dulu itu kalau dari sisi keilmuan, dalam hal ini konsep-konsep agama, mereka memiliki konsep yang sangat luar biasa, misalnya dalam konsep-konsep tasawuf dan segala macam. Sampai-sampai saya berpikir bahwa bisa saja mereka disejarkan dengan Perbah atau Anthony Giddens, atau misalnya Mahatma Gandhi, atau misalnya tapi kemudian konsep-konsep itu tenggelam dimakan zaman karena mereka tidak menuliskan itu gitu. Mereka tidak menuliskan itu sehingga tidak ada yang bisa dibaca oleh generasi-generasi kita. Ini yang kita takutkan. Konsep-konsep kearifan lokal itu kemudian akan tenggelam dimakan zaman ketika tidak ada tradisi literal yang kita galakkan hari ini. Inilah kemudian mengapa gerakan literasi itu sangat penting. Saya selalu mengatakan bahwa perbedaan kita dengan Barat, ketertinggalan kita dari Barat itu sebetulnya bukan dari segi keilmuan. Ada banyak di kita ini orang-orang yang berilmu, tetapi yang membuat mereka kuat itu adalah kuat di literasi. Semua konsep yang dibangun oleh mereka itu tercatat dengan sangat baik, sehingga saya ini mau belajar tentang kearifan lokal yang ada di daerah kita, tetapi kita mau belajar di mana? Kita mau membaca buku apa?
akhirnya apa? Apa yang kita lakukan? Kita mengambil buku-buku, membaca buku-buku dari luar karena itu yang ada. Kan seperti itu.